Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Insyaallah semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini Bu Desi akan memberikan pelajaran akidah akhlak dengan tema Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu atau tidak tentang Asmaul Husna, apa artinya, dan berapa jumlah Asmaul Husna yang kamu ketahui? Oke. Sekarang semua dari jawaban kalian itu benar. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99 dan terdapat dalam Al-Quran. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, di sini ada 2 Asmaul Husna yang akan Ibu bahas. Yang pertama yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Arti dari Al-Qawi dan Al-Qayyum dan hikmah dari Al-Qawi dan Al-Qayyum itu sendiri. Yang pertama adalah mengenal sifat Al-Qawi atau Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qawi, artinya Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasannya. Al-Qawi juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Allah Maha Perkasa dan Allah gak akan merasa lemah. Bukan seperti kita. Kalau misalnya pagi bangun tidur, kita merasa sehat, merasa kuat. Tapi setelah kita bekerja, seharian sekolah, kita akan merasa lemah. Allah tidak seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke. Selanjutnya, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah abadi. Dengan kekuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selanjutnya adalah bukti dan contoh dari Asmaul Husna Al-Qawi. Allah menciptakan alam semesta dan isinya. Itu adalah buktinya bahwa Allah itu Maha Perkasa. Serta kekuatan yang dimiliki manusia juga, makhluk lainnya juga. Jadi alam semesta beserta isinya yaitu makhluk hidup, makhluk seperti hewan, tumbuhan, serta isinya gunung dan segala macam, itu bukti bahwa Allah Maha Perkasa atau Al-Qawi. Adapun contoh sikap meneladani sikap Al-Qawi adalah kita harus kuat fisik dan mental, terutama dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh konkretnya, kayak kalian sebagai seorang siswa yang memang berharap bahwa kalian akan menjadi juara 1. Kalian berdoa sama Allah, kalian berusaha dengan baik, tapi ternyata Allah memberikan takdir yang lain, yaitu Allah tidak memberikan kalian juara 1 walaupun dengan usaha dan doa kalian. Nah, disitulah kalian harus menerima ujian dari Allah itu, menerima takdir dari Allah itu, baik itu secara fisik maupun mental. Jadi kalian jangan merasa putus asa karena apa yang kalian minta ke Allah itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan serta-merta kalian merasa putus asa. Paham ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya yaitu hikmah. Apa sih hikmah mengenal sifat Allah Al-Qawi? Ada 4 hikmahnya. Yang pertama yaitu Allah meyakini dengan sepenuh hati
bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber kekuatan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Tidak hanya kuat fisik, tetapi kuat secara mental. Sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Yang terakhir yaitu melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Oke, selanjutnya kita akan membahas Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Qayyum. Benar, Al-Qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Mandiri atau Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur. Di sini Al-Qayyum memiliki dua makna. Yang pertama, Allah Maha Mandiri atau yang berdiri sendiri. Yang kedua, Al-Qayyum yang artinya itu Allah yang selalu mengatur makhluknya. Selanjutnya, maksud dari Allah Maha Mandiri adalah salah satu dari Asmaul Husna yang disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yang kedua surat Al-Imran ayat 2, yang ketiga adalah surat At-Toha ayat 11. Jadi Allah itu Maha Mandiri, Maha berdiri sendiri. Bukan kita seperti manusia yang sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Dan Allah juga tidak diatur oleh makhluknya. Bukan kita seperti manusia yang kalau kita sebagai seorang anak itu diatur oleh orang tua, itu diatur oleh guru dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang soleh, soleha dan sukses dunia akhirat. Selanjutnya, nah di sini sudah Ibu jelaskan tadi, Allah selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu lalai sesaat pun dari mengawasi makhluknya. Kalau tidak demikian maka Allah kacau aturannya alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Jadi Allah itu memperhatikan semua makhluknya. Ya, dari hal yang terbesar maupun yang terkecil. Jadi kalau Allah itu tidak memperhatikan makhluknya, maka alam semesta ini akan terjadi kekacauan. Karena apa? Karena tidak adanya pengaturan atau perhatian dari Allah. Tapi tidak seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya yaitu bukti dan contohnya dari sifat Allah Al-Qayyum, yaitu dalam keberadaannya dan penciptaannya Allah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Nah, jadi gini, kalau kalian berdoa, kalian gak mau sujud kepada Allah, apa coba? Ya terserah kata Allah, yang butuh kamu, kan seperti itu bahasa sehari-harinya ya nak ya. Seperti kalian pengen minta sesuatu, kalian butuh ke orang tua kalian kan. Nah seperti itu, Allah gak butuh makhluknya untuk disembah, enggak. Karena Allah itu maha perkasa tadi. Jadi kita sebagai hambanya yang membutuhkan Allah, membutuhkan perlindungan Allah, membutuhkan pengaturan Allah. Oke, contohnya apa? Kita harus jadi orang yang mandiri tadi. Kita tanamkan dalam hati kita, oh iya, saya beriman kepada Allah, saya harus sholat, saya harus melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Paham ya nak ya? Oke. Selanjutnya adalah hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Ada 4 hikmahnya. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan kepada orang lain. Yang keempat, membiasakan diri untuk memberikan manfaat pada yang lain.
Oke, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu kalian tanamkan dalam hati kalian tentang sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum, dan kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu selesaikan pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.